Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Petaloka, mahasiswi Universitas Teknologi Digital dengan NPM 101207113, Prodi Manajemen kelas B2. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang strategi meningkatkan kualitas produk. Setiap perusahaan berupaya meningkatkan posisi produknya dalam persaingan di pasar. Nah, kali ini saya akan membahas strategi meningkatkan kualitas produk. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari kualitas produk tersendiri. Nah, produk merupakan salah satu dari faktor yang dapat mempengaruhi keunggulan bersaing, di samping harga dan jangkauan distribusinya. Nah, menurut Kotler dan Armstrong tahun 2001, produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapat perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi, yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Nah, produk ini merupakan output dari kegiatan proses operasi. Produk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ya teman-teman di sini keunggulannya selain bersaing dari harga, promosi, dan juga distribusi. Lalu ada kualitas produk. Nah, kualitas produk di sini yaitu merupakan salah satu faktor penting juga dalam meningkatkan daya saing produk. Selain biaya produksi yang menentukan harga jual produk, dan ketetapan waktu produksi yang menentukan kemampuan dalam mendistribusikan produk dalam waktu yang tepat. Nah, suatu produk atau jasa baru dapat dinilai kualitasnya apabila barang atau jasa tersebut adalah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan sebelumnya. Nah, dan sangat jelas juga untuk kualitas produk tuh produk yang bermutu tinggi memiliki keunggulan yang mencolok di pasar. Bahwasannya pangsa pasar atau market share dapat meningkatkan atau hilang karena masalah mutu atau kualitas. Karena mutu menjadi prioritas bersaing. Jadi kualitas produk itu yang terpenting, salah satu faktor terpenting untuk meningkatkan daya saing produk. Nah, untuk strategi meningkatkan kualitas produk dalam suatu perusahaan merupakan suatu pengelolaan kualitas atau mutu produk yang dilaksanakan perusahaan untuk menciptakan produk yang diinginkan oleh konsumen. Gunanya untuk apa sih strategi meningkatkan kualitas produk itu? Yaitu meningkatkan posisi produk dalam persaingan karena terdapatnya kepuasan dari produk tersebut. Nah, sehingga makin banyak dicari dan diminta oleh para konsumen. Atau dengan kata lain, produk perusahaan dikatakan memiliki kualitas yang tinggi atau sesuai dengan selera konsumen. Salah satu strategi yang dilaksanakan perusahaan adalah strategi meningkatkan kualitas produk. Nah, strategi ini merupakan upaya perusahaan agar produk yang dihasilkan perusahaan diminati dan dibeli, yang pada akhirnya dapat meningkatkan posisi produk dalam persaingan. Cara untuk meningkatkan kualitas produk, strateginya itu seperti berikut. Yang pertama, ketahui apa kebutuhan konsumen. Nah, apa sih yang dibutuhkan konsumen saat ini? Apakah produk yang diproduksi menjadi solusi bagi konsumen? Untuk meningkatkan kualitas produk itu, pastikan produk yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan konsumen, agar tidak terasa sia-sia jika produk tersebut nyatanya tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi oleh karena itu penting untuk melakukan riset terlebih dahulu akan kebutuhan konsumen. Nah, yang kedua, terapkan komunikasi yang efektif. Nah, setelah melakukan riset pasar, selanjutnya itu untuk
beralih ke produksi. Nah, di sini perlu dipastikan juga untuk tidak terjadinya kesalahan dalam berkomunikasi antara hasil riset pasar maksudnya, dan proses produksi. Maka dari itu diperlukan juga komunikasi yang baik antara tim agar dapat mencapai target yang diinginkan. Nah, lalu yang ketiga ada memastikan kualitas dari semua produk. Mengapa itu harus? Ya karena kualitas produk sudah menjadi aspek utama ya. Setiap produk itu yang diproduksi tentunya memiliki standar kualitasnya masing-masing. Namun sebelum sampai ke tangan konsumen, pastikan dulu produk tersebut sudah lulus kualitas dengan baik dan tidak ada cacat sedikit pun. Nah, hal ini agar memastikan konsumen tidak kecewa saat menerima produk tersebut. Nah, lalu yang keempat itu lihat kompetitor. Memang betul ya, fokus utama adalah kualitas produk dan keinginan konsumen, tapi ada baiknya juga kita melihat kompetitor lain ya. Hal ini menjadikan tolak ukur ataupun evaluasi untuk produk yang kita produksi ya. Nah, lalu yang terakhir yaitu mengeluarkan produk testi dan uji untuk mendapatkan umpan balik. Nah, sebelum mengeluarkan produk, ada baiknya juga kita membuat produk testi, memastikan terlebih dahulu apakah produk tersebut dibutuhkan oleh konsumen apa tidak. Terus menggunakan cara dengan mengeluarkan produk tes dan diuji. Dengan itu kita akan mendapatkan umpan balik seperti testimoni, review dari konsumen. Nah, jika produk testi kayak sampel gitu dan sudah diuji memiliki respon positif dari konsumen, barulah kita bisa mempertimbangkan untuk melanjutkan proses produksi. Nah, dengan cara ini juga kita bisa meminimalisir kerugian juga, bisa mencegah memproduksi produk yang ternyata tidak dibutuhkan oleh target pasar. Setelah dari cara strategi peningkatan kualitas, ada pula tujuan dari peningkatan kualitas produk. Nah, perusahaan juga harus mempunyai kebijaksanaan yang jelas mengenai kualitas suatu produk di perusahaannya. Tujuan dari adanya peningkatan kualitas produk yaitu yang pertama agar produk yang dihasilkan menjadi pemimpin dari produk-produk lain di pasaran ya, atau leader market lah ya. Nah, yang kedua untuk menghindarkan dari barang-barang yang produksi cacat, rusak atau tidak sesuai sampai di tangan konsumen. Lalu yang ketiga, dengan produk yang berkualitas maka akan dapat menarik konsumen untuk membeli produk dan mendapat kepercayaan dari konsumen. Nah, lalu yang keempat ada efektivitas dan efisien perusahaan sehingga produktivitas dapat ditingkatkan. Nah, yang terakhir yaitu untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan perkembangan perusahaan. Jadi meningkatkan kualitas produk itu sangat penting banget ya teman-teman. Apalagi untuk meningkatkan kepuasan konsumen ya. Dengan adanya kualitas yang bagus, konsumen pun akan puas dengan produk yang kita buat. Nah, teman-teman, terima kasih. Mungkin cukup sekian sedikit materi yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.